Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Stiani. Saya dari Universitas Widya Dharma Klaten, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai himpunan. Nah, apa sih itu himpunan? Nah, untuk mengetahui apa itu himpunan, mari kita pelajari materi yang akan saya bawakan mengenai himpunan. Yuk! Hai, kembali lagi bersama saya Diana Stiani. Nah, kali ini saya akan memberikan materi mengenai himpunan. Oke, himpunan ini ditujukan untuk kelas 7 semester 1. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu berpikir logis dalam menentukan himpunan dan yang bukan himpunan. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu terhadap materi mengenai himpunan. Peserta didik mampu menentukan himpunan dan yang bukan himpunan. Peserta didik mampu memberikan contoh yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan. Peserta didik mampu menyajikan bentuk-bentuk himpunan. Peserta didik mampu membedakan antara himpunan kosong, himpunan nol, dan himpunan semesta. Nah, selanjutnya ada tujuan LKPD. Nah, yang pertama, menunjukkan sikap logis, kritik, analitik, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, mampu menentukan pengertian himpunan dan yang bukan himpunan. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan bentuk-bentuk himpunan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membedakan antara himpunan kosong, himpunan nol, dan himpunan semesta. Nah, selanjutnya pada kegiatan siswa ini, kita akan menentukan pengertian himpunan, anggota himpunan, dan yang bukan himpunan dengan melihat gambar. Selanjutnya, kita akan memberikan contoh mengenai himpunan dan yang bukan himpunan. Selanjutnya, kita akan menyajikan bentuk-bentuk himpunan, dan yang terakhir, kita akan membedakan antara himpunan kosong, himpunan nol, dan himpunan semesta. Nah, selanjutnya di sini ada peta konsep. Nah, untuk yang pertama kita akan menentukan pengertian himpunan. Nah, terdapat sebuah peternakan hewan yang terdiri dari sapi, kambing, ayam, dan kuda. Untuk menyatakan hewan ternak tersebut, masyarakat biasanya menyebut semua hewan ternak dengan kata kumpulan hewan ternak atau kelompok hewan ternak. Nah, tahukah kamu apa alasan mendasar masyarakat menyatakan peternakan yang terdiri dari atas hewan ternak di atas dengan sebutan kumpulan hewan ternak atau kelompok hewan ternak? Nah, adik-adik tahu tidak kenapa masyarakat mengatakan peternakan tersebut dengan kata kumpulan hewan ternak atau kelompok hewan ternak? Nah, apakah kumpulan hewan ternak tersebut termasuk himpunan? Iya atau tidak? Iya, karena dia memiliki definisi yang jelas. Selanjutnya, berdasarkan alasanmu di atas, apakah yang dimaksud dengan himpunan? Nah, jadi himpunan adalah semua objek yang memiliki definisi yang jelas. Seperti contohnya tadi hewan ternak. Hewan ternak berarti semua hewan yang bisa diternak. Bisa kita ternak. Nah, contohnya ada ayam, ada sapi, ada kambing, ada kuda, dan masih banyak lagi hewan ternak. Nah, jadi alasan masyarakat menyebut peternakan itu sebagai kelompok hewan ternak, ya karena dia memiliki definisi yang jelas. Oke, selanjutnya.
selanjutnya kita akan menentukan yang bukan himpunan. Nah, di sini ada kumpulan hewan cantik. Di sini kumpulan hewan berkaki dua. Nah, terus di sini ada kumpulan hari berawalan S. Dan di sini juga ada kumpulan manusia bersayap. Nah, dari keempat pernyataan tersebut, bisakah kamu menentukan yang mana yang termasuk himpunan dan yang mana yang bukan termasuk himpunan? Oke. Nah, yang di sini yang pertama dulu yang termasuk himpunan adalah ya, kumpulan hewan berkaki dua. Kenapa kumpulan hewan berkaki dua disebut dengan himpunan? Ya karena dia termasuk memiliki definisi yang jelas. Contohnya hewan yang berkaki dua apa? Seperti ayam, ya. Terus burung, ya. Terus apa lagi? Nah, masih banyak lagi kan? Nah, sekarang kucing. Kucing dia termasuk kumpulan bukan? Kumpulan hewan berkaki dua. Bukan, iya bukan. Karena dia itu memiliki kakinya 4, bukan 2. Jadi dia tidak termasuk ke dalam kumpulan hewan berkaki 2. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada kumpulan hari berawalan S. Nah, sekarang contoh hari yang berawalan S itu apa aja? Ya, betul sekali. Senin, Selasa, Sabtu. Dia itu memiliki definisi yang jelas. Selanjutnya, di sini yang bukan termasuk himpunan. Nah, yang bukan termasuk himpunan adalah salah satunya kumpulan wanita cantik. Nah, kenapa kok kumpulan wanita cantik tidak termasuk ke dalam himpunan? Nah, karena wanita cantik itu adalah relatif, bukan himpunan. Sekarang cantik menurut saya belum tentu cantik menurut Anda, ya kan? Ya. Yang kedua, kumpulan manusia bersayap. Nah, itu bukan termasuk himpunan karena tidak mungkin ada manusia yang bersayap, ya. Nah, tadi udah ya contoh himpunan dan yang bukan termasuk himpunan. Nah, sekarang kita ke penyajian himpunannya. Nah, penyajian himpunan yang pertama, menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Nah, kita bisa menyebutkan anggota-anggota dari himpunan tersebut. Ya. Selanjutnya, di sini ada menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Nah, kita bisa menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya itu apa. Selanjutnya, yang terakhir ada menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Oke. Selanjutnya kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu mengenai himpunan kosong, himpunan nol, dan himpunan semesta. Nah, sekarang himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, contohnya apa? Contohnya bilangan asli kurang dari 1. Nah, sekarang bilangan asli itu dimulai dari angka, ya betul sekali, 1. Nah, berarti yang kurang dari 1 itu tidak ada. Nah, berarti dia itu termasuk himpunan kosong. Ya. Selanjutnya, ada himpunan nol. Himpunan nol adalah himpunan yang anggotanya itu adalah 0. Ya, kosong atau 0 gitu. 0, angka 0. Contohnya, bilangan cacah antara 0 sampai 1. Nah, bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dengan angka 0. Nah, sekarang bilangan cacah antara 0 dan 1 adalah 0. Ya. Ya, selanjutnya, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota maupun objek himpunan yang sedang dibicarakan. Oke, yang ini paham ya? Nah, selanjutnya kita langsung ke kesimpulan.
Nah, kesimpulannya, himpunan adalah kumpulan dari benda-benda yang memiliki definisi yang jelas. Nah, selanjutnya, himpunan dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, menyebutkan anggota-anggotanya, yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan nol adalah himpunan yang anggotanya nol. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota maupun objek himpunan yang sedang dibicarakan. Oke, nah selanjutnya yang terakhir ya, saya memiliki latihan soal. Nah, latihan soalnya yang pertama, mengapa kumpulan kota yang diawali dengan huruf S termasuk himpunan, sedangkan kumpulan kota besar bukan termasuk himpunan? Ya, mengapa coba? Nanti bisa dijawab di bawah ya, di komentar ya. Selanjutnya, yang kedua, tuliskan anggota himpunan A sama dengan himpunan bilangan prima antara 4 sampai 18. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sampai bertemu lagi dengan saya, Diana Stiani. See you. Saya tutup, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.